Sangat bangga, sangat senang. Loh, dulu kan kalau punya pasien banyak BPJS kan rugi, kemudian lebih banyak yang pasien mandiri gitu. Itu dulu. Nah, kan tanya perubahannya tadi. Nah, ini perubahannya. Jadi sekarang itu rumah sakit umumnya nih dengan senang hati dan ngejar-ngejar kami untuk kerjasama, Pak. Iya, Pak. Ya, ini Pak Tommy yang hari itu makan di rumahnya. Halo Pak. Saya putranya Pak Samulah, mentor saya. Iya, waktu itu kan ketemu kan di Jakarta. Oh belum, bukan. Itu di dalam. Oh iya. Nah, ini yang ketemu kan? Oh iya. Sama ini. iya. Oh iya, Pak. Ya. Ketemu lagi, Pak. Iya, ketemu lagi. Kita banyak mau hadiahnya ya Pak. Iya. Jadi dulu ini nggak ada Pak. Oh gitu ya. Iya, biasa. Istimewa hari ini dengan podcast kita dengan Profesor Dr. Ali Gufron yang Anda semua udah tahu bahwa sekarang beliau adalah Kepala BPJS. Ya. Istilahnya Dirut BPJS. Dirut BPJS. Ya, itu memang agak ini nih, badan tapi dirut. Ya, karena BUMN. Masuknya bukan BUMN tapi dalam pengelolaan BUMN. Bukan enggak juga. Kita di luar BUMN. Jadi kita tidak di bawah Kementerian BUMN. Kita langsung di bawah Presiden. Nah, ini banyak orang tidak tahu juga. Kok saya dulu sering ke BPJS ngapain ya? Nah, itu Askes dulu. Oh, karena waktu saya masih kalau Askes di BUMN. Tapi setelah bertransformasi menjadi BPJS, langsung di bawah Presiden gitu. Karena saya ikut membidani lahirnya BPJS itu, maka saya masih merasa kok rasanya BUMN. Oh ya, bukan BUMN. Dulu PT Askes ya, betul. Malah Pak Dahlan Iskan memperkuat bagaimana kemudian mendirikan namanya InHealth, terus InHealth ya bagaimana untuk katakanlah sharing dijual juga ke mandiri gitu. Ya, jadi waktu itu saya memang udah InHealth harus menjadi bagian dari skema besar ini. Begitu. Ya. Nah Pak, itu BPJS di bawah Pak Ali Gufron apa yang sedang digalakkan? Yang digalakkan itu kami sebetulnya punya 6 istilahnya fokus. Nah di tahun 2021 kami fokusnya itu ke arah mutu pelayanan. Mutu pelayanan. Iya, mutu pelayanan. Maka sekarang bisa ditanya kepada teman-teman ataupun peserta BPJS bagaimana mutunya di dalam setahun ini. Nah, kebetulan sekali lagi fokus kita bagaimana fleksibilitas, bahkan juga hanya mutu tetapi juga kebanggaan bagi duta BPJS. Kalau boleh disebut contoh-contoh Pak. Contoh perbaikan mutu. Perbaikan mutu contohnya kalau dulu satu ya antri itu bisa 5-6 jam bahkan bisa lebih. Bahkan katakanlah entah di kantor BPJS ataupun di rumah sakit di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Sekarang dari rumah sudah bisa antri dari rumah. Oh, jadi, antrinya dari rumah? Iya, sekarang bisa. Jadi dengan HP itu di rumah antri, nanti tinggal menunggunya tidak terlalu lama ya. Tergantung lagi di rumah sakit ya. Itu ada aplikasi baru? Ada aplikasi ya namanya Mobile JKN. Tapi tidak hanya itu. Contohnya kalau call center. Nah, itu dulu ngapalkannya sulit karena panjang. Jadi katakanlah 5400. Saya juga nggak 400. Sekarang cuma 3 digit 165. 165. Ya, tapi 165 iya ini bukan sebuah menara atau 165 itu nomor rumah saya bukan ya, atau tanggal lahir. Nah, itu kebetulan nomornya yang pas dan tinggal yaitu 165. Yang tersedia itu. Tersedia. Itu sudah berapa lama, Pak? 165 itu. Iya. Jadi call center BPJS itu 165. 4 bulan 5 bulan ya. Ya sekitar itu. Berapa persen Pak orang yang sudah menggunakan antrian lewat handphone itu? Nah, itu kalau dari sisi FKTP itu adalah
fasilitas pelayanan tingkat pertama itu seperti puskesmas, klinik itu sekitar 89% dari puskesmasnya ya. Tetapi tidak semua kemudian peserta itu memanfaatkan seperti itu. Nah, rumah sakit itu sudah lebih dari 60%. Gitu. Jadi kalau di rumah sakit biasanya antri banyak. Ini kami kemarin juga di Ponorogo itu ngecek ke rumah sakit, ya, 2 rumah sakit itu ternyata sudah menerapkan itu. Gitu. Jadi Bapak lihat sendiri bahwa antrian itu berkurang karena sudah dipindahkan ke handphone. Iya. Tapi ini nggak mudah karena masyarakat kita, saya ngecek sendiri di Jogja di puskesmas, seorang ibu yang antri udah pakai online seperti itu, datang pagi-pagi itu sudah di situ, sudah datang di puskesmas. Saya tanya, loh Bu, kenapa antri? Iya, kenapa harus antri? Ibu kan sudah antri di situ dan tahu jam berapa mau dilayani. Nah, nanti kalau direbut orang gimana, Pak? Itu masyarakat kita, perilakunya masih belum percaya. Iya, belum percaya itu. Iya. Tapi lama-lama nanti itu berubah sendiri, Pak. Tadi itu tugas kita. Nah, kalau misalnya hubungannya dengan rumah sakit? Oh ya, kami merasa ya, mohon maaf, pertama kami dilantik, setelah dilantik tidak terlalu lama itu disomasi oleh rumah sakit asosiasi rumah sakit swasta. Somasi nggak main-main, tiba-tiba sudah yang ketiga. Nah saya loh, ini yang kedua kapan, ke satu kapan, nggak tahu ceritanya. Jadi harus disomasi karena apa? Karena itu menurut mereka BPJS itu harus berkewajiban harus bayar mengenai bayi baru lahir, yang bayarannya menurut kami BPJS itu sudah menjadi satu kesatuan. Orang yang bedah sesar, bayinya sehat, itu berarti pembayarannya ya bedah sesar itu. Nah, teman-teman rumah sakit merasa spesialis anaknya sudah datang, ternyata bayinya normal loh, kok nggak dibayar gitu. Padahal menurut kami soal bayar insentif itu kan urusan manajemen rumah sakit gitu. Tapi jumlahnya itu besar karena ratusan miliar. Tapi mungkin karena praktek selama ini begitu. Iya. Sehingga ketika berubah, dia somasi. Iya. Memang praktek sebelumnya dapat begitu. Iya, ya yang jelas itu kan BPJS itu cara bayarnya berbeda, pakai namanya inasi bijis. Tidak seperti dulu kalau dokter itu praktek setiap memberikan layanan dapat uang, Kalau inasi bijis kan nggak seperti itu. Nah, itu perubahan paradigma berpikir seperti itu dan mindset seperti itu masih belum semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang melahirkan, ya keseluruhan biaya melahirkan itu ditanggung BPJS. Tapi bahwa dari seluruh biaya itu berapa untuk dokter, berapa untuk obat, bukan urusan BPJS. Bukan urusan BPJS. Nah, itu teman-teman, mohon maaf, kolega kadang-kadang spesialis atau dokter nggak tahu, dikira karena saya nggak tahu, mungkin komunikasinya di rumah sakit, mungkin ini BPJS begini gitu kan, juga nggak tahu juga. Dia kira seperti itu gitu. Tapi akhirnya itu selesai. Itu. Ya, selesai. Nah, kita selesai, mereka senang, kita juga senang, masalahnya selesai. Kita udah selesai ya. Terus rumah sakit ya, itu kita bahkan di DPR belum lama ini itu disampaikan bahwa BPJS itu punya utang ke rumah sakit terlalu banyak gitu. Kesan masyarakat juga begitu sampai sekarang. Iya, nah itu salah. Kesalah itu. Sudah kami selesaikan, nggak ada utang. Jadi BPJS tidak punya utang kepada rumah sakit. Kalaupun punya utang, mohon kami dikasih tahu untuk segera kami selesaikan. Umur piutangnya berapa, Pak? Umur tagihannya berapa? Yang disebut tidak punya utang itu ya di bawah 14 hari. Loh, cepat sekali. Cepat sekali. Sama lalu di swasta biasa nggak punya utang itu 3 bulan, Pak. Iya, kita di bawah 14 hari. Di bawah sampai 14 hari. Iya, kalau lebih dari 14 hari kami malah didenda. Oleh oleh aturan. Oleh aturan kami didenda gitu. Bahkan tidak berhenti di situ sekarang ini. Kami sampaikan ke rumah sakit. Rumah sakit mohon kasih pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta BPJS. Karena pembayaran lancar dan cepat. Tidak hanya lancar, cepat ya. Kita bisa komunikasikan, bahkan kalau rumah sakit bisa memberikan layanan yang bagus ya, sebelum kami verifikasi sudah kami bayar dulu. Gitu. Iya. Namanya uang muka. Ya, itu baru pertama kali dalam sejarah gitu. Nah, ini rumah sakit kelihatannya itu dasar pemikirannya happy. apa, Pak? Dasar pemikiran itu kami gini tadi, fokus kepada kualitas pelayanan. Kalau dulu itu agak sendat dan lambat ya. Mungkin sebagian menganggap
agak kecil ya, sehingga pasien itu kalau masuk ke rumah sakit mesti nanya dulu BPJS bukan gitu. Harus declare di depan. Kalau kemudian sudah dilayani di tengah-tengah waktu masuk bilang bukan BPJS, di tengah-tengah bilang BPJS, itu bikin kecewa. Gitu dulu. Nah, sekarang bikin kecewa pasiennya. Iya, bukan bikin kecewa rumah sakitnya. Karena rumah sakit sudah memberikan dalam tanda petik yang baik lah gitu, yang terbaik itu ternyata BPJS gitu. Ternyata BPJS. Iya, karena kesannya nggak bagus. Iya, kecil dan lambat, diutang lagi gitu. Nah, sekarang kami rubah ya, dan tadi kan pertanyaannya apa yang melatar belakangi. Kami ingin peserta BPJS itu kan bayar ini. Jadi dan juga kita ke rumah sakit bayarnya juga kita ya sesuai dengan katakanlah meski tidak semua atau belum sebagian ya harga keekonomian ya, tetapi jelas cukup. Nah, kami ingin kalau memberikan pelayanan baik, nah kami berikan uang muka lebih banyak lagi gitu. Jadi semakin baik kepada peserta karena mutu. Kita fokus pada mutu. Itu ada rapotnya gitu Pak? Ada. Rumah sakit ini. Ada. Bahkan ini contoh di sebuah rumah sakit, saya nggak usah nyebut ya. Yang jelas itu pasien BPJS itu dianaktirikan dalam tanda petik lah. Tempatnya udah sumpak, di bawah, di dekat asap segala macam lah kayak gitu. Nah sekarang kami monitor, lah jangan gitu dong, harus samakan kayak gitu. Itu BPJS negur rumah sakit? Iya. Kita sampaikan, kita ingatkan. Nah kalau sampai terus ya lebih baik putus kita. Iya, sekarang agak gagah sedikit gitu. Jadi BPJS bisa memutus rumah sakit. Iya, sekarang kenapa banyak rumah sakit itu sekarang 80% lebih ya banyak ini. Itu pasiennya BPJS. Ya ditanya aja Sutomo sini berapa. Kami yakin lebih dari 80%. Di rumah sakit swasta banyak. Ya, 60-80%, bahkan rumah sakit swasta yang kami kunjungi barusan ini ya kemarin di Jawa Timur. Iya di Jawa Timur itu 90%. Iya. Itu rumah sakitnya senang? Wah seneng, sangat bangga, sangat senang. Loh, dulu kan kalau punya pasien banyak BPJS kan rugi, kemudian lebih banyak yang pasien mandiri gitu. Itu dulu. Nah kan tanya perubahannya tadi. Nah ini perubahannya. Jadi sekarang itu rumah sakit umumnya nih dengan senang hati dan ngejar-ngejar kami untuk kerjasama, Pak. Begitu. Sehingga BPJS bisa mengenakan sanksi kalau pelayanannya kurang baik. Kalau nggak bagus, ya. Pernah ada Pak rumah sakit yang diputus? Bukan hanya pernah yang diputus, beberapa Pak sampai mohon maaf nangis-nangis untuk jangan bisa kerjasama lagi. Iya. Dan itu kita ingatkan dulu, kita nggak mau semena-mena gitu, enggak. Ini semua dalam rangka kita komunikasi yang baik, kita engagement, keterlibatan dan kerjasama yang baik dengan rumah sakit nih tadi kan gitu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Kesan masyarakat juga bahwa BPJS ini rugi besar, terus rugi miliaran, rugi puluhan miliar, triliun, Triliun rugi sekian triliun. Iya, bukan miliar, triliun. Memang pernah defisit lebih dari 50 triliun. Kalau Pak Dahlan Iskan saya kira uang triliun itu biasa lah gitu. Tapi 50 triliun bukan uang sedikit. Itu lebih dari 50 triliun. Defisit. Sekarang ya kami bersyukur sudah positif. Ya meskipun orang nggak begitu suka sekarang tuh positif, sukanya negatif. Kenapa? Ya orang ditanya aja Pak Dahlan kan positif apa negatif? Karena COVID. Sukanya negatif. Tapi ya kita bersyukur sudah positif. Sudah berapa tahun Pak positif? Ya setahun ini. Yang netonya ya. Nah waktu 2020 kami sangat terima kasih kepada teman-teman manajemen yang dulu sudah berusaha keras dan cash flow-nya sudah mulai positif tahun 2020. 2021 tapi netonya artinya kalau kewajiban dibayar gitu jadi negatif. Nah, sekarang ini sudah benar-benar positif benar-benar aset biru. neto. Iya, gitu. Nah, itu kan dulu kesannya bahwa kalau BPJS itu bukan hanya pelayanannya, tapi juga bayarnya ini kan terlalu mahal, terutama kalau satu rumah itu
5 orang, 6 Iya. orang. Iya. Itu bagaimana ngatasinya? Ya gini, kalau merasa memang mahal dan tidak mampu, itu maka dibayari pemerintah. Namanya PBI, bantuan iuran, bantuan penerima iuran. Nah, di Jawa Timur ini jutaan, cukup banyak. Nah, Yang iurannya dibayar oleh pemerintah. iya, dibayar pemerintah karena merasa berat dan merasa tidak mampu. Jadi memang ini menarik di BPJS itu bahwa tidak hanya miskin tapi tidak mampu, dan istilah di undang-undang itu yang dibantu ya ini adalah tidak mampu. Ini bisa dibantu dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seperti itu. Totalnya itu lebih dari 100 juta yang dibayari jumlah orangnya. Pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Pak Dirut, itu kan tadi sudah positif. Apa karena jumlah yang ditanggung BPJS, jenis penyakit yang ditanggung BPJS dikurangi atau bagaimana bisa dari rugi ke positif? Iya, itu menurut saya ada 3 faktor paling tidak dari defisit. Satu, kebetulan juga ada COVID. Ya, ini di sisi lain juga istilahnya orang takut ke rumah sakit, jadi utilisasi turun. Karena kalau enggak bener-bener butuh ke rumah sakit itu enggak ke rumah sakit gitu. Ini menarik juga karena orang ke rumah sakit itu bener-bener butuh gitu dan merasa butuh. Kalau enggak takut ketularan, takut ini, jadi turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penyesuaian dulu tahun 2020, 2019, 2020 penyesuaian iuran sedikit. Itu berarti sekali ya. Iya, berarti sekali. Kemudian yang ketiga, tentu manajemen ini tentu ya menentukan karena bekerja keras ya. Bayangkan kalau manajemen tidur saja gitu ya kan tidak bisa otomatis gitu. Demikian. Nah, Pak, kalau dulu orang bertanya itu apa saja yang ditanggung BPJS? Ya. Rasanya sudah terlalu banyak yang ditanggung BPJS sehingga pertanyaannya saya balik. Apa saja yang tidak ditanggung BPJS? Yang tidak ditanggung itu yang tidak sesuai prosedur. Memang prosedurnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga kendali biaya, kendali mutu itu terjadi. Itu. Soalnya kalau tidak di dalam kesehatan itu bisa unlimited demand. Jadi satu keinginan ya, apa aja vitamin apa semuanya nggak ada batasnya. Nah, uang berapa aja nggak cukup. Resources always limited, always scarce. Ya, kita harus pandai-pandai itu. Makanya, nah itu harus ada prosedurnya gitu. Sehingga nggak sembarangan. Nah, ini kalau di luar prosedur tidak kita tanggung gitu. Konkretnya seperti apa? Konkretnya, dia tiba-tiba saja sebetulnya tidak emergency ke sebuah rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS. Nggak bisa, ya. Tapi dalam keadaan emergency bisa ke rumah sakit mana saja tanpa kerjasama dengan BPJS kami bayarin, gitu. Caranya? Ya dia sudah ke rumah sakit aja, rumah sakit nggak boleh menolak. Itu menurut peraturan. Terus nanti rumah sakit menagih ke BPJS. Iya, terus kami bayar. Sekarang bisa begitu? Bisa. Untuk emergency ya, namanya kecelakaan orang pergi ke mana gitu, udah jangan lihat rumah sakit kerjasama nggak usah. Orang tidak emergency bisa nggak ngaku emergency? Nah itu nanti diseleksi oleh bagian departemen di emergency itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit tidak anggota tidak kerjasama dengan BPJS, tapi kemudian mengaku ini ada pasien darurat, begitu kan kita cek nanti dicek. Ya, nanti ya kita bayar. Kalau ngaku-ngaku ternyata enggak ya nggak bisa gitu. Kalau jenis penyakit Pak, apa yang nggak ditanggung? Jenis penyakit itu hampir semua asal tuh indikasi medis ya. Kalau penyakitnya itu mohon maaf upamanya hidungnya itu agak sedikit bengkok ke kiri gitu. Dia kepengennya bengkok ke kanan gitu atau kepengen mancung ke atas gitu. Nah, itu nggak dijamin. Nggak dijamin. Karena kepengen umpamanya dia kepengen kelihatan pipinya itu kencang gitu lalu dijahit, nggak dijamin gitu. Tapi kalau penyakit apapun, penyakit sepanjang itu adalah untuk fungsi dasar kemanusiaan, ya itu dan indikasi medis ya. Siapa yang menentukan indikasi medis? Dokternya. Bahwa ini memang perlu. Ini tidak perlu. Dokter bilang perlu, kami bayar. Gitu. Jadi kanker pun dibayar? Wow, bayar Pak. Kanker, jantung, apa semua yang disebut hemodialisis, cuci darah itu, itu besar sekali. Bayangkan itu seminggu minimum itu 2 kali, rata-rata 2 kali 1 orang. Ya. Jadi itu kita bayar semua.
Bahkan bayarnya itu kalau unit cost itu kalau contohnya Nipro ya, itu dari Jepang itu unit cost sekitar 600.000 lah. Kami bayar itu 800.000 ke rumah sakit tipe C, tipe D, bahkan tipe A itu 1,2, 1,3 juta. Pak, seperti cuci darah itu kan berarti ginjal, Pak ya. Iya. Itu kan jumlahnya begitu besar dan memakan uang BPJS begitu banyak. Itu memang nggak bisa diobati, Pak ya. Nah, bisa dicegah. Bisa dicegah dan bisa sebetulnya dicegah. Nah, umumnya orang itu kalau hipertensi, nah ini hipertensi itu menarik menurut survei kesehatan dasar itu di Jawa Timur, contohnya di Lamongan, dekat Surabaya. Darah tinggi. Iya, darah tinggi ini sekitar 30-an%. Dari jumlah penduduk. Iya, artinya kalau ada ini kita hitung aja 10 orang, 3 atau 4 orang itu hipertensi. Nah, kalau orang hipertensi lalu DM, diabetes mellitus atau gula ya. Nah, gula itu sekarang kejadian sekitar 8%, 9%. Nah, ini dua ini dia dapat ya kurang lebih ya nanti akan terjadi gagal ginjal kronik yang memerlukan cuci darah. Ya. Dan mencegahnya gimana? Lah pencegahannya jangan sampai kalau dia hipertensi harus terkendali. Masalahnya di Indonesia ini banyak orang nggak tahu kalau dia hipertensi. Taunya gimana? Ya dicek dong. Dan kami sekarang dengan HP itu, dengan tadi inovasi-inovasi itu kita sediakan online consultation. Jadi dari rumah, dari manapun bisa konsultasi dan sekarang sudah 12,7 juta yang konsultasi. Konsultasi. Pakai apa, Pak? Pakai aplikasi apa? Aplikasi namanya Mobile JKN. Iya, Mobile JKN. JKN itu jaminan kesehatan nasional. Iya, tapi juga bisa pakai punyanya puskesmas atau klinik kayak gitu. Kenapa nggak pakai BPJS gitu biar orang? Ya, karena programnya kan JKN. Iya. Jadi programnya itu JKN, penyelenggaranya BPJS. Itu dibuka konsultasi itu supaya jangan sampai betulnya ini kalau apalagi kalau Pemdanya itu sangat concern terhadap kesehatan, tapi kan ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau sangat concern, orang itu tinggal ngurangi garam. Jangan terlalu banyak makan garam. Di beberapa negara itu bahkan ditanyain ini garam bawa gula kayak gitu. Ke penduduknya itu ditanyain. Nah, kita kalau ini urusan apa rumah tangga, nanya minyak goreng segala macam. Kelak bisa saja ada peraturan bahwa ini saya cuci darah karena apa? Karena terlalu banyak makan garam dulu, sehingga barang siapa yang terlalu banyak makan garam cuci darah tidak diganti. Bisa, ya ini kan suatu bentuk ini aja. Karena pendidikan. Saya dulu pernah bikin peraturan di perusahaan saya. Semua karyawan mendapatkan dana kesehatan, kecuali yang merokok. Gitu. Iya. Akhirnya turun atau lebih baik dia merokok tapi ada yang berhenti merokok, ada juga yang nggak terima, nggak apa-apa, dia bilang asal boleh merokok. Iya, karena juga. Itu semacam apa ya, barang adiktif tuh, dia akan mencandu gitu. Tapi ini jadi BPJS sekarang bergerak ke hulu, mencegah. Iya. Dengan cara konsultasi. Iya, tidak hanya itu, kita lakukan screening. Ini kebetulan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS tidak di bawah Kementerian Kesehatan. Ini orang sebenarnya nggak tahu, bukan di bawah BUMN. Ini. Tapi kita mitra dan bagus sekali, komunikasi bagus dan kerjasama. Contoh kerjasama ini adalah screening. Jadi termasuk untuk cancer kita memberikan itu, termasuk diabetes itu kita lakukan pemeriksaan. Untuk postprandial jadi darah kita mahal tapi lebih murah daripada nanti cuci darah. Oh iya gitu. Jadi termasuk juga untuk hipertensi dan lain sebagainya. Jadi itu kita lakukan dan ke depan ditambah ini. Gitu. Jadi luar biasa, makanya kami bersyukur bahwa BPJS ini diakui oleh tidak saja nasional itu banyak sekali, bahkan ASEAN, kelas dunia, internasional. Karena jaminan kesehatan nasional yang pesertanya berapa juta? 236 juta di dunia nggak ada saya kira. Ini cukup besar. Dan yang menarik itu ada sebuah perusahaan katakanlah dari asing gitu beroperasi di Indonesia Itu kemarin oleh berbasis survei 4.000 orang oleh Makplas itu dianggap
marketingnya itu bagusan BPJS yang sosial ini. Kan heran saya ini gimana ceritanya. Tapi ya mereka yang ngasih gimana. Seberapa banyak Pak orang yang membayar iuran BPJS kemudian drop out, artinya putus karena nggak mampu lagi? Iya, atau nunggak gitu. Atau nunggak ya? Iya, itu cukup banyak, hitungannya itu juta. Jadi jutaan, ya. Oleh karena itu kami sekarang memikirkan mengenai inovasi pendanaan JKN, pendanaan masyarakat peduli JKN seperti itu. Jadi kita upayakan, contoh ya belum lama ini ada sebuah katakanlah foundation yang memberikan 2 miliar gitu. Ya. Jadi kalau orang Jawa Timur mau ngasih foundation ya boleh juga gitu, kita nggak menolak juga gitu. Iya. Nah, untuk membantu yang tadi nunggak. Tetapi yang nunggak ini uangnya itu tidak di kita ya. Jadi dia bisa milih siapa saja pemainnya yang dekat-dekat perusahaannya, dekat ini udah silahkan. Jadi kita bikinkan istilahnya semacam account virtual ya, atau virtual account yang jadi kami tidak nyentuh lah, kayak seakan-akan tidak nyentuh gitu. Gitu. Jadi artinya transparan dan benar-benar bisa accountable. Gitu. Seberapa besar BPJS dijumbuhkan atau dikonfuskan dengan BPJS tenaga kerja? Oh banyak. Bahkan terakhir kemarin kami ada acara dengan Pak Menko Ekonomi dengan beberapa orang penting lah gitu. Nah orang penting itu bingung nih membedakan ya. Oh, padahal orang penting deh. Iya orang penting ya, tapi saya apalagi rakyat. Iya. Jadi memang ini masalah sedikit, tapi yang menarik ya Bapak Dirut teman saya BPJS tenaga kerja itu bilang, wah tapi BPJS kesehatan lebih dikenal sehingga kami ya kalau bisa kita rubah sedikit lah namanya begitu. Siapa yang mengalah Pak? Yang BPJS kesehatan atau tenaga kerja? BPJS tenaga kerja. Ya. Karena BPJS kesehatan sudah agak terlanjur lebih dikenal gitu. Karena tapi tidak selalu ini ya, tidak selalu positif. Kadang-kadang ada yang berita negatif padahal bukan BPJS. Ya, ini kayak gitu. Ya seperti kemarin misalnya ada tentang dana pensiun segala macam itu. Nah ini, tapi kita tuh bersaudara. Dan dulu kebetulan waktu juga zaman Pak Dahlan Iskan, saya kebetulan ketua tim persiapan BPJS itu satu ketuanya untuk 2 BPJS, calon BPJS tenaga kerja dan kesehatan. Askes, waktu itu jam sostek dan Askes. Dan Askes. Ya. Gitu. Nah, Pak Ali Gufron ini dokter. Saya dokter tapi kadang-kadang putus hubungan. Pernah dulu praktek pasien saya banyak Pak. Jadi pernah punya izin praktek? Oh punya. Sekarang nggak punya lagi? Sekarang nggak ngurus lagi. Nggak diperpanjang? Nggak memperpanjang? Wah ini arahnya ini. Enggak. Oh enggak. Nggak ada hubungannya. Oke, siap. Jadi saya itu kan UGM kan Pak? UGM. Saya kebetulan dekan Fakultas Kedokteran UGM dan ya kita bersyukur bisa 104 dunia waktu itu. 103 dunia. Fakultas Kedokterannya? Terbaik di dunia 103, nomor 103. Di Indonesia nomor berapa? 1 Pak. Iya, kalau 103 dunia Indonesia 1. Waktu itu ya. Sekarang saya nggak tahu. Berapa tahun di Fakultas Kedokteran sekolahnya? Sekolah ya sekitar 6 tahun. Dari spesialis juga? Enggak, saya jalur manajemen ya? Iya, pokoknya spesialis nggak jelas gitu. Jadi yang enggak, yang spesialis, yang lain-lain itu. Jadi setelah dokter sekolah apa? Saya sekolahnya itu macam-macam. Jadi ada sekolah pernah epidemiologi, tropical hygiene. Oh, epidemiologi pernah. Iya, pernah. Terus medicine, ya pernah clinical epidemiology. Kalau kursus-kursus itu aduh berbagai macam kursus mulai di Amerika sampai di Amerika. Jalan. Dan kebetulan suruh ngajar itu di universitas di Amerika banyak, di UK banyak ya. Ngajar? Iya, ngajar. Apa ngajar? Termasuk ngajar waktu di Harvard, ya, saya ngajar di Harvard, diminta ngajar itu mengenai kebetulan juga asuransi kesehatan. Dan ini kami bandingkan. Bukan spesialisasi di kedokteran ya? Iya, tapi isinya kan juga ke kesehatan. Jadi bagaimana Trump Care. Waktu itu kan pas rame-ramenya Trump Care itu bedanya dengan Obamacare, bedanya dengan NHS itu National Health Service di Inggris dan Indonesia. Gitu. Ini menarik.
Tapi waktu Obama itu waktu itu kami diminta untuk juga seminar, itu saya sampaikan Indonesia sama Amerika itu banyak sharingnya. Kita multikulturisme sama, jumlah penduduknya hampir sama, hampir banyak hal hampir sama. Bahkan presidennya itu juga sama loh. Itu Obama itu waktu kecil kami sekolahkan di Indonesia. Setelah pinter kami kirim di Amerika jadi presiden Amerika. Kami kasih tugas ini untuk bagaimana mengembangkan sistem jaminan sosial itu. Kami guyonan seperti itu, orang Amerika pada ketawa. Nah setelah nanti kalau ada kesulitan bagaimana Obamacare atau Trumpcare ini bisa konsul ke Indonesia gitu. Guyonannya Pak Patim pada ketawa. Nah, SMA-nya di mana? Saya SMA di Blitar, Loh, Jawa Timur. Iya. Ini orang Blitar ya? Iya. Berarti lahir di Blitar. Tapi hidup besar sudah jadi orang Jogja. Iya Jogja. Karena istri Jogja. Iya, sebetulnya anak kuliah juga, jadi ketemu di sana. Dokter juga istri. Farmasis. Oh, farmasis. Jadi UGM juga. UGM juga. Cita-cita saya itu bikin klinik, ada farmasinya. Jadi ini cinta kampus biru. Jadi salah satu yang menarik kenapa saya di Jogja waktu itu bingung mau UNER atau Jogja atau ITB gitu. Nah itu ada film Kampus Biru itu. Iya. Cintaku di kampus biru. Cintaku di Kampus Biru, ya. Jadi farmasi dengan kedokteran lokasinya dekat. Dekat, dan kebetulan saya ngajar di farmasi. Oh ini dapat mahasiswanya? Iya mahasiswa saya, tapi dapatnya itu setelah saya udah artinya ngajar. Waktu dapat itu sudah ngajar, sebelum ngajar. Oh sebelum ngajar. Ya, sebelum ngajar situ. Terus pekerjaan pertama Pak? Siapa saya? Iya setelah praktek. Ya setelah lulus ngajar, meliti, praktek. Jadi pegawai negeri dosen ini ya? Iya dosen. Oh, karena itu bisa jadi rektor. Bisa jadi dekan. Iya, tapi jadi rektor juga, rektor Trisakti. Saya hampir 5 tahun jadi rektor Trisakti. Iya. Trisakti kan lagi kisruh waktu itu. Waktu itu 17 tahun nggak bisa komunikasi. Setelah kami ke sana, yayasan sama jadi rektor Trisakti setelah jadi dekan. Setelah jadi dekan. Setelah jadi dekan Fakultas Kedokteran UGM, kemudian jadi apa? Jadi wakil menteri kesehatan, terus PLT menteri kesehatan. Saya jurusan PLT ini. Jadi di Trisakti itu sebetulnya PLT juga. Gitu. PLT rektor. Iya, tetapi terlama saya kira di sepanjang sejarah Indonesia, karena hampir 5 tahun menjadi PLT. Ya udah seperti biasa. Jadi Pak Ali Gufron yang merukunkan Trisakti itu. Iya, bukan saya sendiri ya, tetapi kami waktu jadi rektor itu. Iya, ikut. Terus bisa satu yang menarik rankingnya itu. Awalnya mungkin dulu bagus ya, terus habis itu kan jeblok. Nama karena bertengkar 60. Terus itu. Bertengkar terus 60. Waktu kami ke sana jadi bertengkar itu maksudnya bertengkar antara rektorat dan yayasan. Iya. Iya. Nah, 60 habis 60 42 tahun berikutnya bisa 27 ranking ya. Itu dibanding UI, banding UGM segala macam itu. Wow. Naik cukup lumayan. Wow. Jadi dan mereka yang menarik 17 tahun hampir tidak pernah komunikasi, ini bisa komunikasi, bisa nyanyi bareng. Nah, ini. Jadi memang punya kemampuan manajerial dan punya kemampuan leadership yang pantas dibanggakan di Indonesia Pak Ali Gufron ini. Dan karena itu aja. Nanti BPJS penuh harapan di bawah kepemimpinan Bapak nanti. Ya kita bersyukur sekarang ini dipercaya oleh istilahnya global. Kita menjadi ketua TC Health. TC Health itu yang jaminan namanya di bawah ISA. ISA itu International Social Security Association, anggotanya 160 negara. Ketua TC Health yang ngurusi jaminan kesehatan itu ketuanya Indonesia. Pak Ali Gufron. Kebetulan begitu, tapi menyedot waktu cukup banyak karena hampir setiap saat ini pada kemarin sebagai contoh itu mengenai aktuaria dunia ya, itu kita harus juga presentasi harus ini. Saya mudah-mudahan BPJS semakin pinter dan lebih pinter dari pasiennya karena dulu kan banyak juga Pak orang yang nggak mau bayar iuran BPJS karena dia merasa orang kaya untuk itu Pak yang sering terjadi. Nah ini kami ingin merubah. Jadi orang mohon maaf ya menengah atas itu punya persepsi bahwa asuransi komersial itu lebih bagus dan lebih menjanjikan ya. Makanya waktu ini kejadian ini beberapa kali masuk ke rumah sakit ya, dia bilangnya mau pakai BPJS atau asuransi swasta, tentu dia asuransi swasta. Ternyata ada maksimum limitnya, batas atas. Ya, nah itu masih puluhan juta dia harus bayar.
Nah, Ini asuransi swasta. asuransi swasta. Tapi karena ya di depan nggak bilang BPJS, akhirnya BPJS juga nggak bisa. Bayar sendiri. Bayar Nombok. sendiri, nombok gitu. Nah, sekarang kami punya ide bagaimana orang yang punya asuransi swasta ini atau asuransi tambahan dan BPJS bisa bekerja bersama-sama untuk saling mengisi ya. Jadi dia ikut iya. ikut asuransi swasta, tapi Iya. ikut juga BPJS. Iya. Gitu. Toh bayar BPJS kan murah sekali. Murah. Nggak ada artinya lah bagi Betul. orang-orang itu. Betul. Ya. Ini kami inginkan sekarang seperti itu, bisa kerjasama. Sudah dimulai Pak program Sudah, itu. iya. Ya, itu banyak sekali Pak nanti. Iya. Ya. Nah, kemarin saya cek berapa sih yang ikut asuransi komersial itu sekitar 6 juta. Nggak terlalu banyak sih. Tapi ke depan kalau ini memungkinkan dan memudahkan fleksibilitas itu saya kira akan naik. Karena mereka juga pinter Pak. Jadi Iya. misalnya saya tidak ikut bayar iuran BPJS, tapi karena saya kena serangan jantung, saya ke dokter jantung, kemudian dokter jantung bilang ini harus operasi 2 minggu lagi atau setengah bulan lagi. Kemudian orang ini, waduh operasi lumayan ya mahal ya. Kalau begitu besok aku mulai masuk BPJS. Iya. Tapi dia sudah tahu kalau akan Iya. operasi jantung. Iya. Besok masuk Iya. masuk BPJS, bayar iuran. Iya. Kemudian dia operasi jantungnya pakai BPJS. Iya. Tapi setelah operasi jantung besoknya dia pindah kamar. Oh iya. Pindah kamar karena Iya. biaya kamar kan nggak Iya, mahal. Iya, iya. Berhenti bayar iuran Iya, BPJS. iya. Pasti terjadi gitu. Ya sedikit lah ya. Mungkin masih juga tapi sedikit karena Menurut saya kurang ajar itu Pak. Iya, itu menurut saya ya kurang bagus karena dia kan harusnya itu gotong royong lah Iya. gitu. Karena uangnya juga sudah banyak, dia ikut membantu harusnya. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Gibran. terima kasih Pak Terima Danes kan kasih. luar biasa nih. Terima kasih.